Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Haikalsyah dari jurusan Teknologi Informasi dengan prodi Teknologi Rekayasa Komputer dengan NIM 226661036. Dan hari ini kita akan bedah buku Effortless karya Greg McKeown. Buku ini bukan mengajarin kita jadi pemalas, tapi gimana caranya untuk mencapai hal dengan usaha yang lebih sedikit. Jadi mari kita bahas. Kita harus sadar dulu dengan masalah utamanya. Greg menyebut ini sebagai wabah kelelahan atau burnout. Kita sering terjebak dalam complexity trap atau jebakan kompleksitas. Otak kita suka banget bikin hal-hal jadi rumit, yang dari seharusnya kita terlalu banyak mikir dan terlalu memaksakan diri. Tapi buku ini juga menawarkan opsi ketiga, cari jalan yang lebih mudah. Kuncinya ada di satu pertanyaan: bagaimana jika kita bisa menjadi lebih mudah? Pertanyaan ini dapat mengubah otak kita dari mode memaksakan menjadi mode mencari solusi. Oke, kita masuk ke tahapan pertama, yaitu kondisi effortless. Ini soal mental state kita. Kamu gak bisa kerja enak kalau otakmu penuh sampah. Ada beberapa trik dari Greg di sini. Yang pertama itu melepaskan beban emosi atau rilis. Fokuslah pada apa yang kamu syukuri, bukan apa yang kurang, supaya RAM di otak kamu itu lega. Dan yang kedua itu istirahat itu produktif atau bisa disebut rest. Tips dari Greg adalah jangan lakukan pekerjaan hari ini lebih banyak dari yang bisa kamu pulihkan, seperti tidur siang atau power nap. Yang ketiga itu adalah pasangkan hal membosankan dengan kesenangan atau disebut pairing. Kita sering nunda hal yang penting karena itu ngebosenin. Solusinya adalah seperti mendengarkan podcast favorit sambil lari pagi atau minum kopi favorit sambil ngerjain laporan. Jadi otak kamu itu bisa mengasosiasikan tugas itu dengan rasa senang. Setelah mental siap, gimana cara kerjanya? Kita akan masuk ke tahapan kedua, yaitu tindakan effortless. Ada 4 tindakan di sini. Yang pertama itu adalah untuk mendefinisikan selesai atau define done. Seringkali kita kerja nggak kelar-kelar karena kita nggak punya definisi jelas kapan harus berhenti. Kita jadi perfeksionis dan revisi terus-terusan. Tetapkan titik di mana usaha tambahan udah nggak sebanding sama hasilnya. Yang kedua itu adalah dengan mulai dengan langkah konyol atau start. Kenapa kita nunda? Karena langkah pertamanya itu terasa besar banget. Pecah jadi langkah mikro. Greg menyarankan microbus. Komitmen cuma 10 menit, tapi fokus. Biasanya momentum 10 menit ini cukup buat kita sampai selesai. Yang ketiga itu berani menjadi buruk atau rubbish draft. Ini adalah bagian terfavorit saya. Terimalah draft kasar, biarkan versi pertama kalian menjadi sampah. Kalau kamu nggak bisa memperbaiki kertas kosong, lebih baik mulai dengan yang jelek tapi selesai, daripada mau sempurna tapi nggak pernah mulai. Yang keempat itu adalah sederhana atau simplify. Jangan menyederhanakan proses yang rumit, tapi hapus langkahnya. Selalu bertanya, apa langkah minimum mutlak yang diperlukan? Kalau ada langkah ekstra yang nggak perlu, buang aja. Dan yang terakhir, ini yang paling penting buat jangka panjang, adalah hasil effortless. Kebanyakan dari kita mengejar hasil linear, maksudnya satu kali kerja sama dengan satu kali hasil kayak gaji harian. Tujuannya adalah untuk beralih ke hasil residual, di mana kamu investasi usaha sekali, tapi hasilnya itu ngalir berkali-kali. Contohnya adalah belajar prinsip dasar, otomatisasi, kepercayaan atau trusting, bangun tim yang bisa dipercaya. Kalau trust tinggi, kamu nggak perlu micromanage dan biaya koordinasi jadi nol. Selanjutnya adalah balikan atau invert. Bagaimana jika ini bisa menjadi mudah? Strateginya adalah pertanyaan ini menggeser otak dari memaksakan menjadi mencari solusi. Tantang asumsi bahwa cara yang benar adalah cara yang sulit. Carilah jalan dengan hambatan yang paling sedikit. Selanjutnya adalah menikmati atau enjoy. Memasangkan pairing yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Kita sering menunda hal penting karena membosankan. Solusinya adalah menggabungkan tugas penting dengan hal yang menyenangkan. Contohnya mendengarkan podcast, menonton serial, minum kopi, sambil mengerjakan laporan. Selanjutnya itu adalah release.
Menyimpan dendam itu seperti meminum racun dan berharap orang lain yang mati. Pertama itu ada beban emosional, menguras energi, melepaskan keluhan, membebaskan energi mental untuk hal produktif. Fokus pada apa yang Anda syukuri, bukan apa yang kurang. Istirahat, rest. Seni tidak melakukan apa-apa. Artinya itu Anda tidak bisa berkinerja tinggi tanpa pemulihan. Istirahat bukanlah tanda malas, tapi syarat untuk produktivitas. Tipsnya itu gunakan tidur siang singkat atau power nap. Dan juga jangan lakukan lebih banyak hari ini daripada yang bisa Anda pulihkan besok. Selanjutnya adalah perhatikan atau notice. Hadir sepenuhnya, presence. Seringkali solusi tidak terlihat karena pikiran penuh masa lalu atau masa depan. Dengan hadir sepenuhnya, kita bisa melihat solusi sederhana di depan mata. Jernihkan pandangan dengan mengurangi gangguan digital. Selanjutnya adalah mendefinisikan atau selesai. Titik sebelum usaha yang diinvestasikan mulai lebih besar dari hasil yang dicapai. Tetapkan kondisi penyelesaian yang jelas, cegah perfeksionisme dan revisi tanpa akhir, tahu kapan harus berhenti. Lalu ada otomatisasi, yang dimana biarkan sistem bekerja. Gunakan teknologi untuk tugas rutin, buatlah checklist agar Anda tidak perlu mengingat langkah-langkah yang sama. Lalu ada otomisasi, membebaskan RAM otak untuk berpikir kreatif. Lalu juga ada kepercayaan atau trusting. Ketika Anda memiliki tim yang dapat dipercaya, Anda tidak perlu memantau setiap langkah. Biaya koordinasi menjadi nol, pekerjaan orang yang tepat sekali dan nikmati hasilnya selamanya. Jadi teman-teman, intinya adalah hidup tidak harus sesulit itu. Kita punya pilihan untuk mengambil jalan yang lebih ringan. Coba mulai dari hal kecil hari ini. Tanyakan ke diri sendiri, gimana caranya supaya tugas ini jadi lebih mudah. Kalau kalian suka konten bedah buku produktivitas kayak gini, jangan lupa like dan subscribe. Tulis di kolom komentar apa yang menurut kalian paling bikin hidup kalian ribet sekarang. Siapa tahu kita bisa bahas solusinya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan ingat, make it effortless.